Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nisa Hairina, guru di SMP Negeri 9 Mentangai 1 Atap, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. SMP Negeri 9 Mentangai 1 Atap adalah satuan pendidikan formal yang termasuk ke dalam daerah khusus berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi nomor 160 tahun 2021 tentang daerah khusus berdasarkan kondisi geografis. Sekolah kami berada tepat di pinggir Sungai Kapuas. Jarak desa ke ibu kota kecamatan adalah 20 km, sedangkan jarak untuk mencapai ibu kota kabupaten adalah 115 km. Untuk mencapai desa, kita harus melewati jalur sungai dengan menggunakan perahu motor selama kurang lebih 1 jam. Penggunaan perahu motor menghabiskan biaya yang tidak murah dan resiko dalam perjalanan cukup tinggi. Jika musim hujan, gelombang sangat tinggi, dan jika musim kemarau, penuh dengan kabut asap. Alternatif lain adalah menggunakan transportasi darat selama kurang lebih 40 menit. Jalan ini baru dibangun sekitar awal tahun 2023, sehingga masih banyak kendala seperti jalan rusak, berlubang, dan becek. Kondisi jalan belum diaspal dan dipenuhi kerikil tajam, sehingga kita harus membawa pompa ban. Besarnya resiko kecelakaan lalu lintas dan besarnya resiko kejahatan jalanan karena kondisi jalan sangat sepi. Perjalanan dilanjutkan dengan menyeberang menggunakan perahu motor, karena desa terletak di seberang jalan. Kali ini saya menaiki perahu motor yang berukuran kecil atau biasa disebut warga sekitar Alkon. Kami naik di anak sungai untuk menuju sungai besar. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 10 menit. Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah saya tidak bisa berenang, sehingga saya harus membawa pelampung sebagai alat keselamatan diri saya. Transportasi perahu motor tersebut tidak tersedia setiap saat dikarenakan minimnya fasilitas. Desa Seahas tidak memiliki akses listrik PLN dan tidak punya sumber air PDAM. Saya sudah 3 tahun bekerja di daerah khusus. Saya mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. SMPN 9 Mentangai 1 Atap menerapkan implementasi kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik saya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudahkah melakukan baca doa? Siapa yang sudah hadir? 5. Desi. Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ibu ada mengasih tugas tumbuhan monokotil dan dikotil. Benar. Adapun tujuan pembelajaran yaitu: pertama, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri tumbuhan monokotil. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri tumbuhan dikotil. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Pembelajaran diferensiasi yang akan saya lakukan adalah diferensiasi konten. Saya menggunakan konten yang berbeda pada setiap peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka. Identifikasi gaya belajar peserta didik dilakukan dengan asesmen diagnostik yang sudah dilaksanakan di awal pembelajaran.
Hasil asesmen diagnostik menunjukkan sebanyak 41,67% peserta didik memiliki gaya belajar kinestetik dan sebanyak 33,33% peserta didik memiliki gaya belajar visual serta 25% peserta didik memiliki gaya belajar auditory. Untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar auditory, di sini saya memfasilitasi dengan menonton video pembelajaran. Mempelajari perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Let's check it out. Video ini sudah saya unduh terlebih dahulu karena keterbatasan sinyal internet. Peserta didik terlihat antusias dalam mengamati video pembelajaran. Sebelumnya saya juga sudah memberikan lembar kerja peserta didik pada masing-masing kelompok. Sedangkan untuk peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, saya memfasilitasi mereka dengan menggunakan infografis, poster, dan gambar perbedaan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Di sini saya menggunakan Chromebook, gambar ataupun poster sudah saya download terlebih dahulu dikarenakan keterbatasan sinyal internet. Hanya terdapat satu provider internet di desa kami. Peserta didik terlihat sangat antusias mengamati gambar yang disajikan. Peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik adalah peserta didik yang paling banyak di kelas 7, sehingga saya mengajak semua peserta didik untuk menjelajah alam, melihat secara langsung. Nah, ini pohon apa? Pinang. Pohon pinang termasuk tumbuhan dikotil atau monokotil? Monokotil. Kenapa? Batangnya tidak bercabang. Tidak punya kambium. Saya memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar. Saya memberikan pertanyaan mengenai ciri-ciri tumbuhan pinang. Selanjutnya kita sudah ada di samping pohon sirsak. Nah, kita lihat batang sirsak apa? Bercabang. Jadi sirsak nih tumbuhan dikotil. Akarnya coba lihat, ini akarnya apa? Akar tunggang. Kalau kelapa, kalau pinang yang tadi akarnya akar serabut. Terus daunnya gimana? Daunnya Panjang. daunnya ini apa? Daunnya menyirip. Terus ini ada buahnya, ada bijinya tidak di dalam? Ada. Bijinya di dalam apa di luar? Di dalam. Jadi dia tumbuhan biji tertutup atau tumbuhan angiosperma. Setelah itu kami kembali ke kelas untuk melanjutkan proses pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi proses di sini saya lakukan dengan mengajar semua peserta didik di dalam kelas atau di dalam kelompok besar. Dilanjutkan, saya juga menjelaskan peserta didik di dalam kelompok masing-masing. Akarnya apa? Akar tunggang. Kalau monokotil akarnya tulis. Untuk peserta didik yang masih belum paham, saya memandu mereka secara individu. Nah, jadi Aldi, nah yang akar tadi, yang daun misalkan, daun dikotil, yang ini apa yang ini yang dikotil? Yang di atas, daunnya apa? Kegiatan dilanjutkan, setiap peserta didik maju ke depan menuliskan hasil diskusinya masing-masing. Saya bersama seluruh peserta didik membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, Diandra dan Mawar, gimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran dari melihat foto atau poster, menonton video, dan langsung kita menjelajah alam tadi? Kamu gimana perasaannya?
Itulah tadi praktik baik dari saya. Ciptakan pembelajaran berkualitas melalui kurikulum Merdeka.